Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 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 Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Ustadz In'amul Bahkan, Sekretaris Jenderal Kongres Muslim Dunia, beliau mengatakan, para pemuda adalah harapan kita untuk mengendalikan masa depan bangsa, sehingga mampu tampil sebagai generasi yang kokoh dan memikul tanggung jawab peradaban suatu bangsa. Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa penting bagi para pemuda untuk mempunyai akhlak yang mulia, maka akan disenangi dan juga disegani banyak orang, sehingga mampu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun sayang hadirin, kita lihat akhir-akhir ini tidak sedikit generasi muda yang menjadi pengangguran. Kalau pagi cuma minta sarapan, mulai siang kerjanya hanya tidur-tiduran, malamnya asik mabuk-mabukan. Menurut mereka hadirin, dunia ini isinya hanyalah hiburan, narkoba dijadikan santapan, seks bebas sudah menjadi kebiasaan. Pada akhirnya hidupnya menjadi berantakan. Berharap masuk surga paling duluan, ternyata murka Allah lah yang pantas mereka rasakan. Betul? Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia, menjadikan generasi Indonesia sebagai tonggak utama pembangunan suatu bangsa, maka kami akan menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Membentuk Generasi Muda yang Berakhlakul Karimah sebagai Aset Masa Depan Bangsa, dengan landasan firman Allah Quran Surah Maryam ayat 59 sebagai berikut.
maka kelak mereka akan menemui kecelakaan dan kerugian. Hadir, seringkali kita mendengar kabar yang menyayat hati. Kabar yang seakan menjadikan suram masa depan bangsa kita, memusnahkan impian indah kita, dan memadamkan harapan besar kita. Saat ini, masih banyak pemuda yang lalai dan terpengaruh oleh budaya barat. Lebih banyak pemuda yang rajin YouTubean dibandingkan rajin membaca Al-Quran. Lebih senang jika menjadi penyanyi dibandingkan menjadi dai. Lebih bahagia jika pandai bergoyang ketimbang taat bersembahyang. Bahkan hadirin, lebih bangga jika berpakaian rok mini, berbaju you can see ala artis-artis masa kini, dibandingkan berpakaian yang syar'i dan Islami. Pantas jika saat ini masih banyak anak perawan hamil duluan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa peminta pertanggungjawaban, karena tak tahu benih siapa yang bersembayang dalam kandungan, melamun dalam kesendirian, datang bisikan dan rayuan setan, hingga akhirnya ia berlari menuju jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengenaskan. Sebagai bukti, laman kompas.com mengabarkan pada tanggal 7 Juli 2022 yang lalu, di Cengkareng, Jawa Barat, ada perawan mahasiswa yang depresi dikarenakan hamil selama 2 kali, merasa tak sanggup merawat bayi, hingga ia terpaksa melakukan penguburan mandiri. Berulang kali kasus itu terjadi, pemuda-pemudi terjebak prostitusi. Pemuda bangsa, jangan sampai terlena. Indonesia jaya, mari selalu kita jaga. Inilah hadirin realita yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak mungkin menutup mata dan telinga kita untuk terus-menerus membiarkannya. Lalu, bagaimana Islam dalam menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan bersama firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74 sebagai berikut. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang
Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan kata qurrata yang berarti kegembiraan. Ayat ini mengajarkan manusia agar memiliki amal-amal terpuji dan memberi perhatian terhadap keluarga. Di samping itu hadirin, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keturunannya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi penyeru manusia untuk bertakwa dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan menjadi 3.